Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar anak dan santri sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan baik ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Rini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi trigonometri. Anak dan santri sekalian sudah belajar mengenai konsep turunan di kelas 11. Oke, biar lebih ingat nih. Coba sekarang Ustazah tanya, misal kita punya fungsi f(x) sama dengan 5x kuadrat. Menentukan turunannya gimana? Turunan atau dilambangkan dengan dy per dx, atau kalau kita punya fungsi fx berarti turunannya f aksen x. Itu bisa ditentukan dengan mencari limit h mendekati 0 dari fx tambah h kurangi fx per h. Oke. Nah, ini merupakan definisi dari turunan yang sudah anak dan santri sekalian pelajari di kelas 11. Jadi, kalau misalkan kita punya fx sama dengan 5x kuadrat, berarti kan kita harus tentukan dulu fx tambah h. Oke, kita cari. Ustazah tulis sebelah sini. Kita punya fx sama dengan 5x kuadrat. Berarti ketika mencari fx tambah h, kita substitusikan nilai x dengan x tambah h. 5x-nya diganti dengan x tambah h. Oke? Bisa langsung? Oke, biar lebih ingat ini aja. X tambah h kuadrat itu kan sama dengan x tambah h kalikan x tambah h. 5 ini. Nah, ini dikalikan x kali x kuadrat. Kemudian ditambah x kalikan h berapa? X h. Oke, ditambah lagi h kali x, xh. Xh sama hx sama aja ya. Kemudian ditambah lagi dengan h kali h kuadrat. Oke. Nah, ini bisa dikalikan dengan 5, satu per satu. 5 kali x kuadrat, 5x kuadrat. Kemudian 5 kalikan xh. Oh iya, sebelum ke sini, ini ternyata bisa kita operasikan terlebih dahulu. Ini xh-nya ada 2, berarti bisa kita tulis 2xh, biar lebih simpel nanti. Oke. Nah, ini bisa langsung dikalikan 5 kali x kuadrat, 5x kuadrat ditambah 5 kali 2xh, 10xh, 5 kali h kuadrat ditambah 5h kuadrat. Oke, berarti sekarang kita bisa menggantikan fx tambah h ini dengan 5x kuadrat tambah 10xh ditambah 5h kuadrat. Kita gantikan 5x kuadrat ditambah 10xh ditambah 5h kuadrat. Nah, dikurangi fx-nya 5x kuadrat dibagi h. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kita kelompokkan. Di sini ada 5x kuadrat
dikurangi 5x kuadrat, berarti habis atau 0. Berarti bisa kita tulis tinggal 10xh ditambah 5h kuadrat bagi h. Dan ini bisa ditulis lebih sederhana lagi. Oke, 5xh dibagi h, 10x. Ditambah 5h kuadrat bagi h, 5h. Sudah sampai sini kita bisa substitusikan h dengan 0. Karena ini merupakan limit h mendekati 0 dari 10x tambah 5h. Berarti 10x hanya diganti 0. Berarti 10x tambah 5 kali 0, 0. Berarti tinggal 10x. Nah, berarti ketika fx-nya sama dengan 5x kuadrat, maka turunannya 10x. Dan ternyata bentuk 10x ini dari mengalihkan konstanta dengan pangkat 5 kali 2. Jadi dari 5 kali 2 x, pangkatnya dari pangkat 2 berkurang jadi 1. Berarti kan turun 1 pangkatnya. Nah, dan ternyata ketika kita cari fungsi-fungsi lain dengan konsep ini, dengan mencari limit h mendekati 0 dari fx tambah h kurangi fx bagi h, ternyata semuanya memiliki pola yang sama, yakni ketika kita punya fx sama dengan a ini adalah suatu bilangan, bisa 1, 3, 5. Nah, kalau ini berarti a-nya 5. X pangkat n ini juga sebuah bilangan. Kalau ini berarti n-nya 2. Maka turunannya itu adalah perkalian konstanta dengan pangkat, lalu pangkatnya dikurangi 1. Gimana? Sekarang sudah ingat? Oke, contoh yang pertama. Misalkan fungsinya itu 6x pangkat 4. Berarti turunannya gimana? Turunannya sama dengan kalikan 6 dengan 4. Berarti 6 kali 4 x pangkatnya dikurangi 1. Berarti 24x pangkat 4 kurangi 1, 3. Contoh lain, misalkan fungsinya itu 1/x. Nah, kita ubah dulu 1/x ini dalam bentuk pangkat. Ingat, 1/x itu sama dengan x pangkat negatif 1. Berarti turunannya kalikan, nah ini kan konstantannya berarti 1. 1 dengan negatif 1, berarti negatif 1 x pangkat negatif 1 kurangi 1. Negatif 1 kalikan x pangkat, nah negatif 1 kurangi 1 berarti kan negatif 2. Berarti ini bisa ditulis negatif x pangkat negatif 2. Nah, kalau pangkat negatif itu tadi gimana? 1/x pangkat 2. Nah, ini. Oke, satu lagi contohnya. Ketika kita punya fx sama dengan akar x. Berarti kita ubah ke bentuk pangkat. Akar x itu sama dengan x pangkat setengah. Berarti turunannya kalikan 1 dengan setengah. Setengah x, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Berarti setengah x. Setengah kurangi 1. Negatif setengah.
Nah, kalau pangkatnya negatif tadi gimana? Jadi 1 per X pangkat setengah. Oke, kalau pangkat setengah berarti di akar. Kita punya 1 kali 1, 1. Kemudian 2 kali akar X, 2 akar X. Nah, bisa? Oke, sekarang biar lebih mantap memahami konsep turunan, silahkan dikerjakan buku paket perspektif matematika yang matematika peminatan ya, halaman 70, latihan kompetensi 2. Silahkan dicoba yang nomor 1, 3, 4, 5, 6 secara mandiri.